great. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam serial yang luar biasa ini. 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan wow, tinggal 5 sesi lagi, 5 ibadah minggu lagi kita selesaikan ini. Dan kita akan masuk pada serial khotbah yang baru, di mana saya akan berbicara tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Nah, karena saya percaya di akhir zaman setiap orang percaya harus menuntaskan amanat agung. Dan ada banyak orang pikir penginjilan itu tugas para pendeta dan penginjil. No, penginjilan itu tugas setiap kita. Karena Yesus bilang apa? Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bertahun-tahun gereja Tuhan dibutakan tentang what is evangelization, apa itu penginjilan, saudara, iya kan? Dan setelah kita selesaikan 33 tugas gereja di akhir zaman, saya akan mengupas seri khotbah yang baru dan saya akan bicara tentang 33 hal penting yang harus kita mengerti tentang what is evangelization, apa itu penginjilan. Apakah penginjilan harus khotbah? Apakah penginjilan milik orang-orang yang sudah sempurna? Apakah hanya orang-orang yang tidak punya kekurangan, yang sudah berpuluh-puluh tahun tertanam di dalam gereja yang bisa menginjil? Nah, ini akan kita bahas semuanya. Lalu apa karunia-karunia penginjilan? Bagaimana seorang penginjil? Banyak hal yang akan saya kupas dan saya percaya betul Tuhan akan melakukan perkara dahsyat. Karena di akhir zaman Tuhan sedang mau membangkitkan penginjil-penginjil. Apa itu penginjil? Ya kan, karena penginjil dimulai dari kata Injil. Apa itu Injil? Injil adalah evangelion dalam bahasa Yunani, artinya berita baik, ya kan? Jadi kepastian dari Injil kata Alkitab adalah kekuatan Allah. Jadi apa itu Injil? Injil adalah perbuatan baik yang disertai dengan kekuatan Allah sehingga menuntun manusia pada keselamatan yang kekal. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan kupas lebih jauh nanti ketika kita selesai dalam pembahasan kita 33 tugas gereja di akhir zaman. Sekarang kita masuk pada pembahasan ke-28. Dan pembahasan ke-28 ini yang sering kali hilang. Ini yang sering kali hilang dalam gereja di akhir zaman. Yaitu saling menghargai karunia Allah yang berbeda-beda dalam tubuh Kristus. Bisa melayani di pedalaman. Buat saya adalah karunia. Saya ulangi sekali lagi. Bisa melayani di pedalaman. Bisa melayani di desa-desa, itu adalah karunia. Sebaliknya, bisa melayani di kota-kota besar. Melayani para konglomerat-konglomerat. Itu juga adalah panggilan spesial. Nggak perlu saling menghina. Yang di pedalaman menghina, yang di kota-kota besar, apa itu pelayanan cuma di kota-kota aja. Turun naik mobil keren pakai AC, duniawi. Sementara sebagian, pelayanan kok cuma di desa, keluar dong. Buat terobosan-terobosan. Kapan majunya kalau cuma begitu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini begitu banyak penghinaan dan saling menghakimi. Gereja Tuhan gak bisa maju dengan penghakiman dan saling menghakimi dan saling menghina satu sama lainnya. Gereja Tuhan baru bisa maju kalau kita bergandengan tangan. Coba seorang yang dengan lulusan seadanya. Lalu pindah ke kota besar. Belum tentu bisa diterima. Belum tentu bisa jadi berkat. Dan orang yang biasa di pedesaan, di pegunungan, di pedalaman, tiba-tiba sampai ke kota besar. Lihat ibu-ibu zaman sekarang, pakai minyak wangi, rambutnya, bulu matanya melambai-lambai. Kalau berdiri di pinggir jalan, melambai bulu matanya, taksi aja sampai stop. Iya kan? Bisa tergoda imannya. Sementara yang biasa di kota besar,
Kalau suruh pelayanan di pedalaman, mesti makan singkong. Bisa buang-buang air, saudara. Jadi tugas gereja bukan semua mau menjadi semua. Tugas gereja adalah saling menghargai. Biarkan Tuhan yang atur masing-masing dengan tempatnya. Yang ada di kota ada kelebihan, dukunglah mereka yang ada di desa, di pedalaman. Betapa indahnya kita saling mendukung. Saya bersyukur ada di sinode yang bernama Gereja Bethel Indonesia. Satu gereja nasional yang berada di bawah 3 aras gereja. Karena GBI adalah anggota PGI, GBI juga anggota PGPI, yaitu Persatuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia, dan juga anggota dari PGLII, Persatuan Gereja Lembaga Injili Indonesia, saudara. Dan rasanya di Indonesia ini ada satu. Sebagian mengkritik dan berkata, oh GBI nggak punya prinsip, masa ada di PGI, ada di PGPI dan PGLII. Dengar sejarahnya. GBI ada di PGI, GBI ada di PGPI, dan GBI ada di PGLII karena memang anggota pendiri. GBI turut mendirikannya dan PGPI dan PGLII berdirinya di KS Tubun 253 di kantor pusat GBI waktu itu. Di aula seminari Bethel waktu itu. Berdiri sejarahnya PGPI dan PGLII. Sementara karena kita waktu itu adalah salah satu gereja yang terbesar. Kita pun diminta untuk datang. Dan kita bilang tidak, kita sudah anggota PGPI, kita sudah anggota PGLII. Bagaimana kita bisa anggota PGI? Tapi ketua PGI waktu itu mendekati kita dan meminta secara resmi supaya kita mendaftar. Dan akhirnya kita mendaftar dan diterima. Karena itu GBI adalah satu-satunya gereja di bawah 3 aras nasional, PGI, PGLII, dan PGPI. Kenapa saya bangga? Bukan hanya karena kita bisa menyatukan ketiga aras gereja ini. Tetapi di kota besar manapun GBI hadir. Nama-nama besar seperti almarhum Pendeta Yakub Nahuai. Nama-nama besar seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Pendeta Dr. Insinyur Timotius Arifin, dan begitu banyak lagi nama-nama hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada di kota-kota besar. Ada rekan saya Dr. Bambang Yonan di Medan. Hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia ada GBI dan besar GBI-nya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, misalnya 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, dari Departemen PI yang saya pimpin, kita baru rintis 2 gereja di daerah Majene, Sulawesi Barat. Yang satu adalah daerah Karyanggo, dan yang satu adalah Balapeu. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, di daerah mana itu? Yang satu di Majene, satu lagi di daerah apa itu, lupa saya wilayahnya. Tetapi nama desanya Balapeu, nggak pernah bisa saya lupa. Dan Karyanggo, dua-duanya di Sulawesi Barat. Oh, satu Mamasa. Jadi Balapeu di Mamasa, kalau Karyanggo di Majene kalau saya nggak salah, atau dua-duanya di Mamasa, tapi yang pasti Sulawesi Barat. Dan untuk ke sana, waktu saya dikirim videonya, saya tanya sama kawan saya Agung, Pendeta Agung, yang memang pelayanannya di daerah pedalaman-pedalaman itu. Saya bilang, bos, ada orang datang nggak itu? Karena pedalaman sekali, saudara. Gerejanya dari bambu. Dan kita bersyukur dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Kita sempat dapat berbagi. Saya bilang, bos apa yang kita bisa bantu? Dia bilang tinggal kursi. Kursi saya beli. Lalu kita belikan 150 kursi buat mereka. Sama persiapan untuk membangun pastori dan beberapa bangunan lainnya. Karena mereka membangun hanya dengan bambu, saudara. Baik di Karyanggo maupun di Balapeu. Dan kita ada di
di sana. Daerah situ gereja nggak ada, saudara, ya kan? Tapi itu yang saya mau bilang, itulah uniknya GBI. Di kota-kota besar manapun mungkin gereja yang terbesar di kota itu adalah GBI. Tapi di lereng-lereng gunung, di pedalaman-pedalaman Papua, di pedalaman-pedalaman Kalimantan, kita ada. Dan yang indahnya kita nggak saling menyerang, nggak saling menjatuhkan. Dari BPP Sinode GBI, Badan Pekerja Pusat Sinode GBI, kita mengumpulkan dana. Gereja-gereja besar harus mengirim persembahannya, harus mengirim perpuluhannya, harus mengirim bantuannya. Untuk kita dapat bekerja sama menopang gereja-gereja yang kecil. Dan itu yang membuat gereja ini, hari ini, saya dengar dari Dirjen Bimas Kristen, menjadi gereja denominasi terbesar di Indonesia. Thank God, bukan soal terbesarnya yang kita pentingkan. Tapi bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita saling menopang, kita saling menguatkan, kita akan jadi besar. Kata Alkitab, ketika tulang-tulang kumpul, ketika urat-urat ada, daging semua menjadi satu, kita menjejakkan kaki sebagai sebuah tentara yang besar. It's not about the size, but it's about the power of God. Bukan soal ukuran, tapi soal kuasa Tuhan. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat saudara. Bukan soal ukuran, tapi soal kuasa Tuhan. Kita imani. Sehingga kita nggak sibuk dengan ukuran. Oh, siapa yang terbesar dalam kerajaan. This is not about the size. It's about how we manage. Bagaimana kita memberi kesempatan. The power of God flows. Bagaimana kita hanya menjadi instrumen. Nah, itu yang tepat. Kita menjadi kirbat yang baru. I love that, ya kan? Yeah. Menjadi kirbat yang baru. Supaya anggur yang baru dari Tuhan dapat tercurah. Persoalannya kita sibuk dengan one man power. Kita mau jadi Superman. Kita mau jadi super church. Padahal Tuhan sedang mencari super team. This is not about a size. But this is about the power of God. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebagai salah seorang pendeta Gereja Bethel Indonesia. Dan oleh anugerah Tuhan hari ini saya dipercaya untuk menjadi salah seorang pengurus di dalamnya. Dan saya melihat bagaimana gereja yang saling menopang satu sama lainnya. Akan dipakai Tuhan. Karena Alkitab bilang begini, kalau kita setia dalam perkara kecil. Tuhan memberkati dalam perkara yang lebih besar. Hidup ini gak usah apapun kita kerjakan sendiri. Saya selalu punya prinsip sendiri lebih gampang, tapi bersama-sama hasilnya lebih dahsyat. Ayo ketik di live chat kita, ini asik nih. Ketik di live chat kita ya kan, sendiri lebih gampang, tapi bersama lebih dahsyat. Amin. Sendiri lebih gampang, tapi bersama hasilnya lebih dahsyat. Adik-adik muda juga sama. Iya kan, makanya ada banyak orang telat kawin hari-hari ini. Karena waduh, pokoknya saya mau hidup sendiri aja, Pas sudah 38, 39 baru bingung. Aduh nanti gimana ya. Baru mulai cari pasangan teman hidup, udah keburu mandiri lu. Iya kan, tapi yang saya mau ingatkan. Ini bukan waktunya untuk menonjolkan diri. Tapi ini waktunya untuk saling melengkapi. Wah, haleluya. Nah, ini yang kita mau belajar. Saling menghargai karunia Allah yang berbeda-beda dalam tubuh Kristus. Ada yang pelayanan yang lebih terarah kepada pemulung misalnya. Ada yang pelayanan yang lebih terarah pada tentara dan polisi. Ada yang pelayanan yang lebih terarah kepada pelajar-pelajar.
Ada yang pelayanan lebih terarah kepada ibu-ibu. Ada pelayanan yang lebih terarah kepada single mother. Ada yang pelayanan lebih terarah kepada yapis gitu. Pasangan-pasangan muda. Yang mana yang paling penting? Every ministry to reach people is very important. Setiap pelayanan yang menjangkau orang, yang dijalankan dengan ketulusan, dan setiap pelayanan yang memuliakan Kristus, itu penting. Amin. Ayo kita lanjut, kita belajar. Oke. Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Gak bisa dipungkiri. Jangan sok pintar sendiri, jangan sok jago sendiri, jangan sok penting sendiri. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Makanya tadi saya bilang ada yang tugasnya di desa, ada yang tugasnya di kota. Udahlah jangan saling menyerang lah. Ada yang tugasnya menangani pemulung, ada yang tugasnya menangani konglomerat mungkin. Ada yang pelayanannya atau fokusnya melayani para bisnismen misalnya. Ada yang pada ibu rumah tangga. Ada yang single mother. Masing-masing be kreatif dan temukan panggilan spesial dalam hidup saudara. Ada yang pelayanan yang menangani artis-artis. Ada yang pelayanannya menangani korban narkoba. Korban seks bebas. Ada yang menampung ibu-ibu yang hamil di luar nikah atau wanita-wanita muda yang hamil di luar nikah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembangkan pelayanan saudara dengan sukacita. Saya punya teman. Panggilannya melayani orang gila. Saudara. Dia temukan orang gila di jalan dimandiin. Ah iya mama. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya melihat pelayanan dahsyat luar biasa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, stop. Untuk saling menyerang dan merasa siapa yang paling penting. Ada lagi yang pelayanan lebih langsung menjangkau jiwa. Tapi ada yang pelayanan yang mengedukasi. Menguatkan doktrin. Bagus. Gak usah yang menguatkan doktrin, menghina yang pelayanan. Oh dia cuma pelayanan doktrinnya nol. Hello. Kok yang paling hebat kah? Sementara yang pelayanan langsung ini menghina yang doktrin-doktrin sambil berkata, apa sih itu doktrin-doktrin sok pinter semuanya, nggak memenangkan jiwa, nggak melayani, buat apa semuanya itu farisi modern. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kok kita jadi saling menghina? Apakah kita butuh doktrin? Yes. Apakah hanya doktrin yang kita butuhkan? Tidak. Kita butuhkan kesatuan tubuh Kristus. Yang setuju sama saya katakan, saya butuh kesatuan tubuh Kristus. Hanya bersatu yang bisa bikin kita kuat. Hanya bersatu yang bisa bikin kita memuliakan Kristus. Hanya bersatu yang bisa membuat kita memenangkan makin banyak jiwa. Tapi untuk bersatu harus berjiwa besar. Harus bisa menghargai perbedaan. Harus bisa mematikan ego pribadi, saudara. Kita lihat selanjutnya. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, masing-masing kita punya tugas yang berbeda. Ayo semua taruh tangan kanan di dada. Kan saya udah bilang tadi, ibadah ini adalah ibadah interaktif. Saya nggak mau saudara cuma jawab bauni aja, cuma nonton aja. Iya kan? Saya mau saudara interaktif, saya mau saudara terlibat aktif. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang. Saya punya tugas yang berbeda. Amin. Demikian juga kita walaupun banyak. Tapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya we are connected to each other. Kita berhubungan satu sama lain dan tidak boleh terpisahkan. Dan jangan mau dipisahkan oleh setan. Karena saya percaya. Yang gak suka lihat kesatuan adalah setan. Saya ulangi sekali lagi. Yang tidak suka kesatuan adalah setan.
Silahkan sudah menafsirkan kalimat saya masing-masing. Tapi saya tegas akan berkata yang tidak suka kesatuan adalah setan. Gilbert kalau ngomong bikin capek gue. Iya kan? Pertanyaan saya benar nggak? Maksud saya pernyataan saya benar nggak? Karena Kristus sendiri berkata dalam firman-Nya, kita semua satu tubuh. Dan kalau kita bersatu, nama Yesus dimuliakan. Kalau kita bersatu, jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau kita bersatu, kita akan melakukan perkara yang lebih besar lagi buat Tuhan. Jadi siapa yang gak suka kesatuan? Iblis. Sebentar, saya mau berbisik sama saudara. Jangan mau dikuasai iblis. Jelas. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan. Bos, Alkitab udah ngomong bos, karunia kita lainan bos, model kita beda bos. Ada orang yang kau dengar nama Gilbert Lumoindong, aduh merasa diberkati, aduh khotbahnya menjamah hati saya, membuat saya mengalami cinta Tuhan, membuat saya berubah. Tapi ada orang yang kau dengar nama Gilbert Lumoindong, dia cuma bilang pret. Dia pengen muntah, DP pusat mutar-mutar. Dia bilang, aduh tuh nama bikin tape pusat, goyang kanan, goyang kiri. Hei. Ada orang-orang yang dijangkau melalui program-program Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Ada orang-orang yang diberkati dijamah melalui pelayanan-pelayanan yang dahsyat dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Salah satunya adalah program-program Kamu Hebat, program-program buku-buku kita yang kemudian menjangkau begitu banyak orang. Program-program di medsos kita, program-program di TikTok kita, program-program di televisi-televisi yang olehnya kita ada. Oh, mereka sangat diberkati. Bahkan lewat lagu-lagu yang kita berikan, mereka sangat diberkati. Tapi ada orang yang enak melihat pelayanan kita. So what? Haruskah saya tersinggung? Haruskah saya kecewa? Enggak kali. Karena saya mengerti. Kita enggak bisa menjangkau semua. Kita hanya bisa menjangkau kelompok yang Tuhan sediakan untuk kita layani. Sementara bagaimana yang lain? Ada kelompok lain yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk melayani. Sehingga kita gak usah sakit hati kalau kita dihina. Kita gak usah kecewa ketika kita dimaki-maki, dikritik, diserang, bahkan dibully. Ya apa-apa. Karena itu kelompok yang tidak bisa kita jangkau. Ya, buat hamba-hamba Tuhan yang lagi stres, buat hamba-hamba Tuhan yang lagi kecewa karena dibully, karena dihina. Izinkan saya sebagai rekan dalam Tuhan yang sudah terlebih dahulu dibully. Gilbert, pengalaman dibully. Bos, saya dari tahun 91 ada di TV bos. Jadi saya sama orang dibully, gue udah dibully duluan bos. Jadi udah kebal. Karena itu saya mau kasih tahu sama saudara. We are not God. Kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa menjangkau semua. Kita hanya bisa menjangkau kelompok yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita pada dasarnya hanya hamba. Kita bukan pahlawan, kita bukan bosnya, kita bukan orang hebatnya, inisiatornya. No, kita hanya hamba. Apapun yang kita buat itu semua dianugerahkan oleh Tuhan. Apapun yang bisa kita dapatkan itu semua karena Tuhan yang kirim dalam kehidupan kita. Biarlah jangan ada orang yang bilang, wah pelayanan saya dong menjangkau sekian. Wah pelayanan saya dong menjangkau sekian. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pelayanan kita hanya menjangkau yang Tuhan izinkan untuk kita jangkau. Kalau ada yang gak bisa kita jangkau, gak apa-apa, gak usah kita hati dan gak usah kecewa. Berarti ada orang lain yang Tuhan pakai untuk menjangkau mereka. Ngerti maksud saya ya? Saya harap sudah jelas. Demikian juga kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut, wah ini I love that. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Perbedaan itu kata Alkitab kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Wah ada kelompok gereja-gereja tertentu dengar nubuat. Apa? Sesat. Alkitab bilang kok. Ada dapat karunia bernubuat.
biarlah dia melakukannya sesuai dengan apa? Iman. Sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran. Jangan sesuai dengan roh manipulasi dalam dirinya, ini bahaya saudara-saudara. Tapi ada yang memang dapat karunia bernubuat. Selanjutnya, jika karunia untuk melayani, ada lagi yang untuk melayani. Melayani luas saudara-saudara. Melayani lewat nasihat. Walaupun nanti ada nasihat. Melayani lewat waktu. Melayani lewat tenaga. Melayani lewat uang. Ada orang yang kalau soal tenaga semangat sekali. Tapi kalau soal uang pelitnya minta ampun. Udah gak usah menghina. Wah ada ros kakar tuh orang, ada ros kakar. Tahu skakar, pelit. Koncudu. Yang penting dia melayani. Tapi ada orang yang murah hati. Dia gak kaya-kaya amat. Tapi apa yang ada pada dia, dia senang berbagi. Berarti karunianya, karunia untuk melayani dengan hartanya, dengan apa yang ada padanya. Tapi mungkin dia gak punya waktu. Jangan bilang, Tuhan gak butuh cuma duit lu, Tuhan butuh lunya. Ada orang mulutnya tuh jahat sekali. Dia gak bisa gali kelebihan orang. Yang selalu dia serang adalah kekurangan orang. Pada saya percaya. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Untuk dapat disatukan. Dan setiap orang punya kekurangannya masing-masing untuk kita bantu. Haleluya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar. Ada lagi orang-orang yang punya karunia mengajar. Membuat orang lain dari tidak tahu menjadi tahu. Ada orang yang kalau punya ilmu pelitnya minta ampun. Tapi ada orang sebaliknya, dia punya ilmu apa saja dia bagikan. Dan ilmu ini banyak. Pengetahuan tentang memasak. Pengetahuan tentang mendidik anak. Pengetahuan tentang menjalani kehidupan sebagai orang muda misalnya. Pengetahuan tentang leadership, tentang kepemimpinan. Nah ini dia. Kalau karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Yang kita tahu kita bagikan pada orang lain. Selanjutnya jika karunia untuk menasihati. Ada orang yang kalau menasihati kita tuh cenderung kayak menghina, merendahkan gitu. Tapi ada orang tuh yang seperti punya karunia itu gitu. Yang kalau dia nasihati sesuatu kita sejuk gitu. Kita dapat kekuatan, kita terdorong. Nah masing-masing kita biarlah temukan what is our gift. Apa itu karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Karena ini lengkap sekali. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu artinya karunianya itu suka berbagi gitu. Murah hati. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan mau mencari, saya kalau berbagi itu untung saya apa ya, saya dapatnya apa ya gitu. Siapa yang memberi pimpinan artinya leadership ya kan. Hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan apa? Sukacita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dari sini yang saya mau tekankan dari apa yang disampaikan di jemaat Tuhan ini. Alkitab sedang menggambarkan bahwa karunia-karunia Allah itu variety. Sangat beragam. Penulis ini bisa terus melanjutkan. Tapi kita dapat mengambil sarinya. Bahwa everyone has their own strength. And strength is a gift from God. Kekuatan yang kita miliki, makanya Alkitab bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kekuatan yang kita miliki harus kita imani ini adalah gift. Karunia Tuhan. Karena karunia yang pertama saya gak boleh sombong. Karena karunia yang kedua saya harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga karena ini karunia saya harus berbagi supaya orang lain juga mendapatkan sesuatu yang baik. Dan karena ini bagian dari karunia maka hukumnya. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan memberkati dalam perkara yang lebih besar. Saya harap sudah mengerti. Karena ini salah satu pokok yang sangat penting.
dalam pembahasan tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Karena banyak orang pikir kalau bicara karunia, oh itu karunia nabi, karunia gembala, karunia penginjil, karunia rasul, dan karunia pengajar. Dia pikir hanya 5. Itu jawatan tubuh Kristus, betul. Tapi kalau saudara pelajari di sini jelas karunia ini variety. Dan saya simpulkan, every strength that you have given, segala kekuatan yang saudara miliki, itu adalah bagian dari karunia yang dipercayakan Tuhan buat kita. Karena itu jangan sombong. Karena itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kita pakai untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Dan karena itu kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberkati dalam tanggung jawab yang lebih besar. Haleluya. Selanjutnya klik. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Di bawah judul perikop banyak anggota tapi satu tubuh. Jadi berkali-kali kalau Alkitab bicara tentang karunia, Alkitab bicara tentang pelayanan, Alkitab bicara tentang tubuh. Alkitab bukan bicara tentang kompetisi. Iya kan? Kalau kompetisi kan bicara siapa yang terkuat, siapa yang terbaik, siapa yang tercepat, dan siapa yang terbesar. Tapi setiap kali bicara tentang pelayanan, waktu bicara tentang hidup, Paulus bilang, kalau aku petinju, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jadi waktu bicara tentang kualitas kehidupan, dia bicara tentang kompetisi. Bahwa kita nggak boleh main-main. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku petinju bukan sembarang memukul, aku pelari yang berlari. Ah, iya kan? Jadi bicara kompetisi. Tapi bicara pelayanan, Alkitab tidak bicara tentang kompetisi. Alkitab bicara tentang the body. Alkitab bicara tentang tubuh. Mana lebih penting? Telinga atau hidung? Mana lebih penting? Bola mata atau lidah? Mana lebih penting? Muka atau jantung? Gak ada yang lebih penting. Everything has to be connected. Segala sesuatunya harus saling melengkapi, iya kan? Nah, makanya judulnya banyak anggota tapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Saya pikir ayat ini udah cukup. Sudah clear menjelaskan segala sesuatunya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Denominasi boleh berbeda-beda. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Pantekosta, ada yang karismatik, ada yang reform. Reform juga ada yang reform Injili, ada reform tradisional. Belum lagi dari reform Injili ada banyak lagi. Pantekosta juga ada banyak lagi. Lalu ada Baptis, ada Southern Baptis, ada Advent. Itu hanya anggota-anggotanya. Tapi Alkitabnya sama. Yesusnya sama, itu yang pasti. Doa Bapa kaminya boleh berbeda. Tapi sorga yang kita tuju sama. Berarti syarat masuk sorganya juga pasti sama. Dan penguasa sorganya juga sama. Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jelas kata Alkitab. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Karena waktu itu persoalannya adalah bukan denominasi. Persoalannya adalah superioritas orang-orang Yahudi terhadap mereka yang bukan Yahudi. Makanya jelas Alkitab bilang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga kita terdiri, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Tubuhnya satu, tapi anggotanya berbeda.
Nah, saya pelajari di sini, klik. Pada dasarnya kita harus mengerti. The master of everything is God. Wih. Dalam Alkitab dikatakan ahli bangunan segala sesuatunya adalah Allah. So, the master of everything is our Father. Adalah Bapa kita. Jadi pemegang program, visi dan misi adalah Tuhan. Dan kita masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Saya ingat waktu pertama kali Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Yang biasa kita panggil Jokowi. Waktu di periode kedua beliau terpilih lagi. Dan kemudian beliau melantik menteri. Ada istilah yang beliau populerkan. Tidak ada visi menteri, tidak ada misi menteri, yang ada adalah visi dan misi pemerintah. Karena kalau setiap menteri punya visi dan misinya sendiri nggak benar. Waduh, waktu saya dengar itu amin. Tidak ada visi dan misi gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini rusak. Tuhan yang pegang visi. Tuhan yang pegang misi. Dan masing-masing diberi tugas. Gilbert, tugas kamu banyak urus media. Yang kamu layani orang-orang sejenis ini. Yang akan nyerang kamu orang-orang sejenis ini. Yang akan gak suka sama kamu orang seperti ini. Dan orang seperti ini gak akan pernah bisa kamu jangkau. Karena gak cocok sama pelayanan kamu. Tapi kepada yang lain juga diberikan tugas yang sama. Pendeta ini. Tugas kamu ini, tugas kamu ini, tugas kamu ini. And he is the master of everything. Tugas kita itu penting. Kenapa? Karena dia yang kasih perintah. Pentingnya kita bukan karena hebatnya kita, tapi siapa yang pilih dan panggil kita. Makanya waktu saya mencetuskan program gereja kita bernama Kamu Hebat. Karena biasanya orang gak terlalu suka kalau kita datang bilang, oh kami dari gereja Bethel Indonesia Glow, orang, oh ini gereja. Wah jangan-jangan programnya mengkristenkan. So Tuhan beri hikmat buat saya. Waktu saya lagi kumpul dengan anak-anak juga sama istri. Lalu kira-kira kita bikin program apa ya? Mulainya program YouTube channel biasa. Dan akhirnya Sela, Pastor Garen waktu itu, lalu juga Evan dan istri saya. Kita akhirnya sepakat ngobrol bagaimana kalau gini, gimana kalau gini. Akhirnya sepakat gak tahu mulai dari siapa. Pokoknya programnya bernama Kamu Hebat. Wah. Waktu kita launching pertama program Kamu Hebat. Nggak putus aja nih urat-urat udah mujizat saudara. Saya dimaki-maki orang. Orang bilang, wah sombong kamu hebat. Yang benar Yesus hebat. Ya justru. Kenapa kamu hebat? Karena kita punya Yesus yang hebat. Haleluya. Saya sempat diskusi sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, Dir, kayaknya kita mesti ganti nama. Dan saya ingat apa yang istri saya sampaikan. Dia bilang, Dir, bukan namanya yang harus kita ganti. Tapi fokusnya yang harus kita ganti. Saya bilang, apa Dir maksudnya? Jangan fokus pada yang kritik. Jangan fokus pada yang menyerang. Jangan fokus pada yang membuli. Tapi fokus pada jiwa-jiwa yang diberkati, jiwa-jiwa yang ditolong, jiwa-jiwa yang membutuhkan. Dan fokus pada Yesus yang perintahkan kita untuk melakukan ini. Amin. Yeeha. And thank God. Sampai sejauh ini program gereja kita yang bernama Kamu Hebat. Sudah menjangkau jutaan saudara.
Mau dia orang Buddha kah, mau dia orang Hindu kah, mau dia orang ateis kah, mau dia orang agnostik kah, mau dia Kristen kah, mau dia Pantekosta kah, mau dia Katolik, kita cuma ingatkan mereka, kamu hebat. Dimanapun kita berbagi relawan-relawan kita cuma ingatkan satu, ingatkan mereka, jangan putus asa, jangan menyerah, kita masih punya Tuhan, kamu hebat. Karena di bangsa kita, terlalu banyak orang saling menghina, kamu bodoh, kamu gak ada otak. Kamu miskin, kamu bukan siapa-siapa. Aku nyesel punya teman kayak kamu. Itu terbiasa hari-hari ini saling menghina. Tapi sekali lagi saya ulangi. Bukan karena apa yang kita punya kita penting. Tapi karena siapa yang pilih dan panggil kita. Wow, haleluya. The master of everything is our Father. Master dari segalanya adalah Bapa kita. Tetapi karena Bapa kita yang master of everything itu pilih dan panggil kita, we are become so important. Karena berarti kita yang mendapat kepercayaan dari Dia, kita akan berurusan dengan Dia, dan kita juga akan terus dibimbing, disertai Dia dengan rohnya. Haleluya. Klik. Saya harap ini tertanam dalam diri jemaat Tuhan sekalian. Dan karena ini adalah ibadah online, kalau saudara merasa belum mantap selesai ini atau nanti malam atau besok, saudara bisa ulangi lagi, saudara bisa dengarkan lagi sehingga betul-betul mantap dalam iman saudara. Nah, salah satu persoalan serius di akhir zaman, khususnya dalam peran gereja adalah, ini persoalan serius. Satu, adanya hidden agenda. Yesus di Taman Getsemani, no hidden agenda. Dia bilang biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Gereja menjadi rusak kalau masing-masing punya hidden agenda. Pengen kaya, pengen terkenal, pengen berkuasa. Kalau ada orang-orang percaya yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk urusan politik, why not? Kita doakan. Tapi jangan karena melihat orang lain asik hidupnya karena terjun dalam dunia politik, lalu gereja mau ikut-ikutan terlibat dalam politik. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis. Tapi gereja harus terlibat dalam politik moral. Kadang kalau saya bersuara politik, saya suka diserang orang, dihina, dibully orang. Pendeta, khotbahkan firman saja. Tapi saya percaya itulah salah satu panggilan yang Tuhan berikan buat saya. Karena itu Tuhan tempatkan saya di media. Saya tidak akan bermain dengan politik praktis. Tapi saya diwajibkan Tuhan, dipilih, dipanggil Tuhan untuk menyampaikan politik moral, bersuara. Bulan lalu, waktu saya diterima Menteri Agama, ada percakapan seru antara kami berdua. Karena kebetulan saya sudah kenal beliau sebelum beliau menjadi menteri. Lalu beliau bilang, yang radikal di bangsa ini sebetulnya hanya 7%. Hanya 7%. Tapi bisa mengacaukan yang 93%. Saya sempat joke sama yang terhormat Menteri Agama dan saya bilang, karena saya panggil dia Gus Yakut, karena saya kenal beliau sebelum jadi menteri. Jadi saya bilang, Gus, persoalannya karena di Jawa ada pepatah, sing waras ngalah. Dia bilang sama saya, iya pendeta, sekarang sing waras ojo ngalah. Yang waras harus bersuara, yang waras harus bergerak, yang waras harus berbuat sesuatu. Kalau gereja hanya jadi jago kandang, gereja tidak berani bersuara secara politik moral, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang terjadi dunia ini akan ditekan, dunia ini akan diikat, dunia ini akan dibelenggu oleh segala kefasikan dunia ini. Tapi gereja tidak boleh punya hidden agenda untuk kepentingan dirinya.
untuk uang, untuk kekuasaan. Selanjutnya, salah satu persoalan serius di akhir zaman khusus dalam peran gereja adalah satu hidden agenda. Punya kepentingan-kepentingan tertentu yang sebetulnya bukan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi yang kedua, own agenda. Bukan hanya hidden agenda, tapi own agenda. Hanya untuk dirinya sendiri, kepentingan sendiri, kemauan sendiri, kesukaan sendiri, keuntungan sendiri. Ini bahaya. Makanya istilah gereja disebut dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Dipanggil keluar. Keluar dari rasa nyaman. Keluar dari ngurusin diri sendiri. Thank God for COVID. Sebagian sudah bilang, ini pendeta aneh masa thank God for COVID. Kalau tidak ada COVID. Bertahun-tahun gerejanya sembunyi di balik 4 dinding gerejanya. Tapi COVID memaksa kita keluar. Memaksa kita ada di media-media sosial. Memaksa untuk menutup pintu gedung gereja kita. Kita nggak jadi jago kandang lagi. Kita harus jadi berkat. Kita harus bersuara. Kita harus menyatakan kasih Kristus. Dan tanpa kita sadari denominasi mulai runtuh sekarang. Orang hanya melihat khotbah yang membangun, pelayanan yang jadi berkat. Yang menjangkau jiwa-jiwa yang memuliakan Kristus. Yang gak pusing dengan keributan-keributan sana sini. Ini yang saya bilang. Kalau gereja hanya punya hidden agenda. Hanya sibuk dengan own agenda. Gimana supaya gereja saya lebih hebat. Gimana supaya denominasi saya lebih terkenal. Gimana supaya pendeta saya lebih hebat. Bagaimana saya jatuhkan yang lain. Bagaimana saya singkirkan yang lain. Bagaimana saya mempromosi diri sendiri. Hancur saudara. Karena apa? Karena bukan misi Kristus lagi. Bukan amanat agung Kristus lagi. Bukan misi kerajaan sorga lagi. Tapi hidden agenda and own agenda. Klik selanjutnya. Yang berakibat hidden agenda dan own agenda ini ujung-ujungnya berkompetisi. Karena kalau masing-masing punya own agenda. Ingat ya. Kalau masing-masing ada pada kingdom agenda, agenda kerajaan Allah, oh everything is in order, segala sesuatunya asik. Tapi kalau masing-masing jalan menurut maunya sendiri kan rusak. Ngerti ya maksud saya? Misalnya di sirkuit ada pertandingan balapan. Ya kan? Balapan mobil. Apa yang terjadi? Semua harus ikuti aturan, asik. Tetapi coba misalnya masing-masing menurut maunya sendiri. Raikkonen. Wah kan ada yang namanya Raikkonen kan pembalap itu kan. Raikkonen bilang, saya kan udah lumayan jago nih. Saya gak mau ikutin ini, saya mau ngadepnya ke sini. Hancur. Ngerti gak sampai di sini? Jadi kalau visi yang kita pakai adalah kingdom's agenda. Agenda kerajaan asik. Tapi kalau own agenda ujung-ujungnya kompetisi. Dan kompetisi ini akhirnya untuk menentukan yang paling benar dan paling rohani. Wah masing-masing kan gitu. Oh kita yang paling benar. Dan untuk membuktikan saya yang paling benar saya harus nyerang yang lain. Untuk membuktikan saya harus rohani saya harus mengejek yang lain. Wah ini hancur. Yang kedua. Yang paling berkenan pada Tuhan dan yang berhak pada ruang suci. Wah, saya suka dengar banyak orang bilang, oh gereja kita memang kecil. Tapi gereja kita gereja yang masuk pada ruang suci. Wah, apa itu khotbah-khotbahnya Gilbert itu? Wah, apa itu pelayanan-pelayanan Glow itu? Oh, itu gereja-gereja kayak begitu tuh yang ribut-ribut rame-rame itu. Yang pendetanya suka ketawa-ketawa, hahaha, bikin joke segala macam. Itu di halaman. Karena di halaman ada keributan. Tapi kalau di ruang suci hanya haleluya dan agak gemetar sedikit haleluya. Makin banyak gemeternya makin suci. Waduh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini saya bilang cara-cara marketing duniawi. Yang harus bebas dari gereja akhir zaman. Karena kalau tidak. Gereja akan dihamiri dengan ragi. Orang-orang Farisi kata Alkitab. Yang ketiga.
Kalau kita punya own agenda, punya hidden agenda, ujungnya berkompetisi. Untuk menentukan yang paling benar dan rohani, yang paling berkenan pada Tuhan, yang berhak pada ruang suci. Yang ketiga yang paling tepat dalam menafsirkan kitab suci dan pengertian tentang Roh Kudus. Waduh. Ada lagi itu. Debat-debat teologi ya. Tiba-tiba di zaman sekarang ini menjadi populer, saudara. Dan masing-masing merasa panggilan saya adalah panggilan seorang apologet. Membela iman Kristen. Tapi sorry untuk bilang ini. Ada banyak orang bukan apologet Kristen. Ada banyak orang cuma apologet denominasi, saudara. Pikirannya begitu sempit dan picik, saudara. Padahal kalau kita kuliah kedoktoran, pasti ada yang namanya colloquium theologicum. Percakapan teologi. Dan kalau kita ambil studi itu colloquium theologicum, kita sudah tahu, saudara, dari awal gereja. Setiap session gereja, setiap season gereja selalu ada perdebatan-perdebatan. Nanti perdebatan soal Tritunggal lah. Nanti perdebatan soal inerensi lah. Nanti perdebatan tentang bahasa roh lah. Nanti perdebatan tentang gereja ekumenikal lah. Nanti perdebatan tentang gerakan Pentakostal lah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perdebatan itu tidak pernah berakhir sampai selesai dan tidak pernah terbukti siapa pemenangnya. Masing-masing mengklaim dirinya pemenang. Saya suka jahil kadang-kala. Kalau saya punya waktu kosong, saya senang dengerin debat-debat orang-orang yang merasa dirinya paling pintar. Misalnya pendeta A dan pendeta B gitu. Dan yang menarik perhatian saya, masing-masing kemudian nanti upload di apa itu namanya, di YouTube-nya masing-masing. Dan yang lucunya, judulnya beda. Misalnya pendeta Joni sama pendeta Lukas misalnya. Nanti saya lihat di YouTube-nya pendeta Joni dibilang begini, pendeta Lukas tidak bisa menjawab. Sanggahan-sanggahan pendeta Joni. Wah. Tetapi di YouTube-nya pendeta Lukas, pendeta Joni hanya termangu-mangu, tidak dapat menjawab sepatah kata pun dari segala argumentasi pendeta Lukas. Dalam hati saya ini kayak anak kecil. Rata-rata udah pada dokter-dokter, tapi kelakuannya kayak anak kecil, saudara-saudara. Yang senang gitu, oh mainan gue dong yang paling bagus, gue dong yang menang. Itu dokter-dokter malu-maluin, saudara-saudara. Saya bingung, saudara-saudara. Kok sekolahnya dokter tapi otaknya seperti kayak PAUD, saudara-saudara. Sorry kalau sudah tersinggung. Tapi emang itulah cara saya menyampaikan firman. Malu napa sih? Kayak anak kecil banget gitu. Jabatan doktor tapi kelakuan PAUD, saudara. Iya, coba saudara lihat deh. Yang suka debat-debat begitu. Nanti si ini masukin di YouTube-nya materi yang sama. Cuman kadang-kadang ada beberapa bagian yang dipotong aja. Materi yang sama, judulnya bisa beda jauh. Masing-masing ngerasa dirinya pemenang. Waduh. Saudaraku. Kita lagi gak punya waktu untuk berdebat, sobat. Sampaikanlah ajaran yang sehat, kata Alkitab. Lalu ujilah ajaranmu sendiri, kata Alkitab. Dengar nasihat. Karena masing-masing kita punya tata gereja tersendiri. Masing-masing kita punya pengakuan iman sendiri. Dan itulah yang kita dalami, pemahaman yang kita paham tentang kita. Dan biarkan orang lain mendalami apa yang dia paham tentang panggilan dan tentang apa yang dia yakini. Lalu kita bergandengan tangan, maka kita akan jadi kekuatan yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita berkompetisi untuk menentukan yang paling benar dan paling rohani. Kita berkompetisi untuk menentukan yang paling berkenan pada Tuhan dan yang berhak pada ruang suci.
Yang paling tepat dalam menafsirkan kitab suci dan pengertian tentang Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau hanya orang munafik yang membanggakan diri dan sebetulnya tidak berkenan pada Tuhan. Karena roh yang sama sudah masuk pada murid-murid Yesus. Yang bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus berkata siapa yang mau jadi terbesar dia harus jadi pelayan. Buat setiap saudara yang sedang merasa paling hebat dalam teologi, paling hebat dalam perdebatan, paling hebat dalam doktrin. Melayani. Itu yang Kristus ajarkan buat kita. Karena serving God is not a competition. Melayani Tuhan bukan kompetisi. Tapi melayani Tuhan adalah unity. Serving God is not a competition. Serving God is a unity. Ketik-ketik di live chat saudara. Melayani bukan kompetisi, melayani adalah kesatuan. Melayani bukan unit, melayani bukan kompetisi, tapi melayani adalah kesatuan. Ketika kita bersatu sebagai tubuh Kristus, disitulah keindahan pelayanan itu tersendiri. Haleluya. Selanjutnya, kompetisi ini berakibat untuk menentukan yang paling banyak memenangkan jiwa dan membaptis orang. Ada lagi. Murid-murid Yohanes pernah terganggu. Mereka lapor kepada Yohanes Pembaptis. Guru, orang yang kau baptis itu sekarang membaptis juga bahkan lebih banyak. Maksudnya mereka bicara tentang Yesus. Karena menurut mereka secara umur Yesus lebih muda. Secara pelayanan Yohanes Pembaptis lebih dulu. Dan Yohanes Pembaptis dan Yesus secara daging adalah sepupu. Jadi mereka merasa orang baru ini kok sekarang melayaninya lebih banyak. Spirit yang alam diri mereka adalah spirit of competition. Tapi Yohanes Pembaptis menjawab luar biasa. Aku harus semakin berkurang. Supaya dia semakin menaik. Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Itulah spirit dari kesatuan. Kalau ada yang lebih maju, saya menopangnya. Ada yang lebih berhasil, saya mendoakannya. Ada yang lebih banyak menjangkau jiwa, saya turut bangga dan bersyukur. Karena it's not about him, it's about God. It's about Jesus. It's about the Father. Lewat siapapun orang diselamatkan. Apakah lewat kita atau orang lain kita bersuka cita. Karena kita berkata satu orang bertobat seluruh isi sorga bertepik sorak. Tapi kalau kita punya own agenda, kita punya hidden agenda, ini persoalannya. Kita mau berkompetisi. Tapi kalau kita punya kingdom's agenda, kita punya agenda kerajaan, maka kita bersuka cita lihat siapapun maju. Orang dari gereja Bethel melihat ada gereja reform yang maju, kita suka cita. Orang dari gereja Bethel melihat ada gereja Pantekosta maju, lihat HKBP maju, kita bersuka cita. Lihat Katolik memenangkan jiwa, kita bersuka cita. Kenapa? Kingdom's agenda. Tapi kalau kita tersinggung, kita kecewa, kita marah, something is wrong in your heart. You are not carrying kingdom's agenda, you are carrying your own agenda and you have a hidden agenda. Kalau saudara melihat kelompok lain yang bukan dari saudara, lebih maju, lebih jadi berkat, lebih sukses dan lebih menyenangkan hati Tuhan, lalu engkau tersinggung, berarti engkau hanya punya own agenda dan hidden agenda dan bukan kingdom's agenda. Saya harap Roh Kudus menjelaskan ini lebih dalam. Sehingga akhirnya kita semua bisa hidup pada kingdom's agenda. Agenda kerajaan sorga. Selanjutnya saya pelajari. Semua kompetisi tersebut menunjukkan bahwa kita duniawi, kata Alkitab, kita kekanak-kanakan, serta belum dewasa dalam Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Semua kompetisi itu hanya menunjukkan kepada kita duniawi, kita kekanak-kanakan, serta kita belum dewasa dalam Kristus. Makanya saya bilang, I don't care you are doctor of theology. I don't care you are PhD. Buat saya,
engkau tidak ubahnya seperti anak-anak PAUD, saudara. Yang masih menonjolkan diri. Karena pelajaran yang saya dapat dalam kehidupan saya. Makin tinggi pengetahuan seseorang. Makin sadar dia belum tahu banyak. Makin sedikit pengetahuan orang. Gonggongnya makin besar. Itulah bedanya apa itu namanya Raja Wali, ya kan? Dan burung emprit. Raja Wali itu jarang bunyi. Raja Wali jarang bunyi. Dia bunyinya itu cuman kalau mau terbang. Wah, dia naik terbang tinggi. Itu Raja Wali. Biasa Raja Wali ada di atas pohon. Kalau dia lihat angin, untuk memberitahukan dia sekarang siap. Dia akan bunyi, wak. Lalu dia hadangkan, dia tepak. Dia naik ke angin itu, dia hadang angin. Dan angin bawa dia tinggi, itulah cara Raja Wali terbang. Dan karena itu Raja Wali satu-satunya burung yang bisa terbang antar benua. Beda sama emprit. Tahu burung emprit? Wah! Kalau saudara nggak mau kesepian di rumah, piara burung emprit. Bunyi terus, saudara. Punya 10 aja burung emprit. Kecil burungnya, paling 12 hari mati, saudara. Burung emprit gak bisa lama umurnya. Tapi bunyinya. Kenapa? Gak ada ilmunya, gak ada kekuatannya, saudara. Ya emprit ya. Bu, jangan jadi emprit, Bu. Adik-adik muda lu jangan jadi emprit. Jadi Raja Wali. Bunyinya jarang. Tapi karyanya luar biasa. Haleluya. Jadi ingat ya. Semua kompetisi tersebut yang tadi saya tunjukkan. Menunjukkan bahwa kita duniawi, kekanak-kanakan serta belum dewasa dalam Kristus. Itu kata Alkitab. Klik. Nah selanjutnya saya pelajari. Yeeha. Saya kemudian simpulkan apa sebetulnya yang Tuhan mau. Yes. Nah, saya coba catat di sini apa yang Tuhan mau. Saya jumpai beberapa hal penting yang harus dan saya doakan supaya setiap saudara mengertinya. Yang Tuhan mau yang pertama. Iya kan? Agar kita tunduk dan taat pada agenda Tuhan untuk mentuntaskan amanat agung. Karena di end of the day, yang Tuhan mau bukan mencari pendeta gereja besar, bukan cari pendeta terkenal, bukan cari pendeta dengan doktrin yang paling hebat, dengan karunia-karunia yang paling hebat. Karena semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Tapi yang penting save the lost. Kebutuhan yang paling primer untuk gereja hari-hari ini, melihat orang-orang menuju neraka, what should we do? Apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita tetap berdebat? Apakah kita menunjukkan gereja siapa yang paling rohani, gereja siapa yang paling masuk dalam hadirat Tuhan? Atau we save the lost? Itulah inti dari amanat agung. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Karena makhluk sedang menuju neraka. Tapi kita datang bawa berita sukacita. Ada keselamatan dalam Kristus. Dosa kita diampuni. Dan kita mendapat jaminan hidup kekal. Yang kedua, apa yang Tuhan mau? Kita masing-masing jadi bukan hanya taat dan tunduk dan taat pada agenda Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Tapi juga kita masing-masing menjalankan panggilan kita dalam kesetiaan. Sambil terus menguatkan dan melengkapi. Jadi what is your calling? Apa itu panggilan saudara? Jalani dengan kesungguhan. Jalani dengan kesetiaan. Dan dalam kondisi kita, dalam panggilan kita, kita saling menguatkan, kita saling melengkapi. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau ada yang kita lihat punya kekurangan, kita bantu. Kalau ada yang kita lihat punya kelemahan, kita topang. Kalau ada yang kita lihat punya kesalahan, kita mulai coba koreksi, kita mulai coba arahkan. Kita mulai coba jadi berkat. Kalau kita lihat ada yang susah, mari kita hibur. Nah ini yang paling penting. Mari kita kembangkan. Zero enemy in God's field. Mari kita kembangkan budaya. Nol musuh di ladang Tuhan.
Karena kita bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Yang punya darah dan punya daging aja tidak boleh kita musuhi kok. Apalagi sesama tubuh Kristus. Mungkin cara nyanyinya beda. Ada yang kalau nyanyi tangannya pakai gemeter-gemeter, it's okay. Kita mungkin risih ngelihatnya. Ada yang kalau nyembah Tuhan sampai air mata keluar, bola mata keluar, ingus keluar, campur-campur semua. Geli kita ngelihatnya. Tapi orang sekarang tuh seperti nggak bisa ngelihat yang beda dikit. Gitu. Itu yang saya bilang kekanak-kanakan banget. Gitu. Dengar orang bahasa roh aja dia kayak, waduh ini ada roh setan. Ada rekan saya. Hamba Tuhan senior yang saya hormati. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Beliau mendapat visi Tuhan tentang Pantekosta ketiga. Jadi seperti ada gelombang, the third wave of Pentecost. Gelombang Pantekosta ketiga. Dan dia menghitungnya dari Kisah Rasul pasal 2. Lalu tahun 1902 itu gerakan di Azusa Street. Lalu kemudian gerakan di akhir zaman. Itu ribut. Padahal ini hanya bicara tentang apa yang dia dapat, apa yang dia imani, apa yang dia yakini sebagai the third wave of Pentecost. Yang pertama kegerakan Pantekosta Kisah Rasul pasal 2. Yang kedua lahirnya gereja-gereja Pantekosta di Amerika dan di dunia. Lalu yang ketiga adalah gerakan akhir. Di mana Tuhan pakai orang-orang muda seperti Yoel. Saya dengar banyak perdebatan, saya jumpai beliau. Saudara-saudara bisa lihat di channel YouTube saya, Kamu Hebat. Percakapan saya dengan Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Lalu kemudian saya tanya, nggak ada sesuatu yang aneh sama sekali. Beliau bicara tentang kekudusan. Beliau bicara tentang kegerakan orang-orang muda. Beliau bicara tentang penginjilan. Beliau mulai bicara tentang orang harus berani berkorban untuk kegerakan Tuhan. Yang tua-tua harus mulai percayakan kepada yang muda-muda. Dan ada begitu banyak pelajaran yang saya dapat. Tapi yang diributkan istilahnya. Dan saya sempat tanya. Apakah istilahnya harus dipercaya semua orang? Lalu Pak Niko bilang sama saya. Masing-masing kan boleh dapat. Sampai saya tanya, jadi kalau ada orang bilang ini gerakan Pantekosta ke-7 atau ke-100 buat Pak Niko gak apa-apa. Dia bilang gak apa-apa, terserah. Karena itu kan pewahyuan dari Tuhan. Kalau yang satu merasa ke-100 silahkan. Karena yang pasti kita semua sepakat adalah the last wave of the Spirit of God. Wah, tetapi ini yang saya perhatikan. Banyak orang sekarang gak lihat kontennya, gak lihat isinya. Tapi cuma cari kesempatan untuk bisa nyerang dan menjatuhkan, apalagi kalau orang yang menyampaikan ini adalah hamba Tuhan yang cukup diurapi, cukup dikenal. Dan menurut mereka ini yang saya bilang own agenda dan hidden agenda. Kalau kita menyerang hamba-hamba Tuhan yang cukup dikenal, nama kita juga terangkat. Oh itu busuk. Busuk saudara-saudara. Busuk. Busuk. Buat saya, kenapa tidak kita belajar? Saya kalau mendengar sesuatu yang buat saya baru. Saya diingatkan oleh ayah saya waktu saya masih kecil. Hal-hal yang kamu gak bisa, belajar. Hal-hal yang kamu gak tahu, cari tahu. Karena dalam hidup ini kita harus tahu dua hal. We have to know what we do know, we have to know what we don't know. Kita harus tahu apa yang kita tahu, dan kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Apa yang kita tahu, perjuangkan. Apa yang tidak kita tahu, belajar. Jangan sesuatu yang kita nggak tahu kita ribut, kita protes, kita iri, kita serang, kita jatuhkan. Nah ini yang berbahaya. Jadi yang Tuhan mau. Kita masing-masing menjalankan panggilan kita dalam kesetiaan. Sambil terus menguatkan dan melengkapi. Sehingga kita terus belajar. Bukan terus menyerang. Selanjutnya yang Tuhan mau. Kita tidak menonjolkan diri serta membanggakan kelompok kita. Namun memuliakan Kristus saja, hati-hati. Jangan sampai Yesus kita turunkan dari takhta dan denominasi kita yang kita tinggikan.
Jangan sampai Yesus kita turunkan dari takhta. Doktrin kita yang kita tinggikan. Itulah gaya Farisi. Kemuliaan Tuhan digantikan dengan konsep-konsep manusia. Kalimat dari Yohanes Pembaptis yang harus menjadi pelajaran kita selalu. Aku harus semakin berkurang. Supaya Kristus semakin bertambah-tambah. Yang Tuhan mau. Yang keempat. Satu, kita tunduk dan taat pada agenda Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Itu wajib. Yang kedua, kita masing-masing menjalankan panggilan kita dalam kesetiaan sambil terus saling menguatkan dan melengkapi. Tiga, kita tidak menonjolkan diri serta membanggakan kelompok kita, namun memuliakan Kristus saja. Biarlah hanya Yesus yang kita muliakan. Karena kita berkata, kalau kita tinggikan Kristus, Kristus yang menarik banyak orang datang kepadanya. Dan yang keempat, kita harus bekerja keras menyatakan kasih serta membawa damai dimanapun dia tempatkan kita. Itu yang penting. Dengan karunia kita, dengan perbedaan di antara kita, kita harus menyatakan kasih. Kita harus membawa damai, kita harus membawa kepedulian, dan kita harus membawa solusi. Karena selalu saya percaya, the church is part of solution, not the part of problem. Gereja, orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, solusi. Bukan bagian dari penciptaan masalah. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, saya nggak boleh bikin masalah. Amin. Ayo tulis di live chat saudara, bilang saya tidak boleh bikin masalah. Justru saya harus jadi berkat di tengah masalah, harus bawa damai, harus menyatakan kasih, harus membawa pengharapan, harus membawa kepedulian di tengah masalah. Karena Injil yang sejati adalah Injil yang menjawab kebutuhan. Haleluya. Selanjutnya klik. Iblis tidak suka kita saling menghargai. Iblis tidak suka kita saling menopang serta saling melengkapi. Makanya saya bilang, kesatuan adalah kehendak Tuhan. Kekacauan dan perpecahan adalah cara kerja iblis. Makanya saya catat di sini, iblis tidak suka kita saling menghargai. Jadi kalau suami tidak bisa menghargai istri, istri tidak bisa menghargai suami, mertua tidak bisa menghargai menantu, menantu tidak bisa menghargai mertua, somehow iblis sedang bekerja. Kalau hidup kita arogan, hidup kita egois, hidup kita mau menang sendiri, somehow iblis sudah bekerja. Karena yang Tuhan mau kita saling menghargai. Tuhan mau kita saling menopang. Tuhan mau kita saling melengkapi. Dan Tuhan mau kita saling bergandengan tangan untuk menghadirkan damai dimanapun dia tempatkan. Haleluya. Jadi jelas ya, iblis tidak suka kita saling menghargai. Iblis tidak suka kita saling menopang. Iblis tidak suka kita saling melengkapi sesuai karunia Allah. Mengapa? Karena ketika kita saling menghargai, saling menopang, saling melengkapi, kita akan memuliakan Tuhan. Iblis gak suka. Iblis mau either kita memuliakan diri kita sendiri, iblis mau kita kecewa sama Tuhan, dan iblis mau kita hanya menikmati dunia dan segala kesenangannya. Tapi waktu kita mulai memuliakan Tuhan, hidup kita dirubah, mujizat mulai terjadi, perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Makanya iblis gak suka kita memuliakan Tuhan. Karena ketika kita memuliakan Tuhan, banyak orang diselamatkan. Makanya iblis gak peduli kita melayani Tuhan. Kalau iblis gak bisa tahan kita untuk tidak melayani Tuhan, maka iblis biarkan kita melayani Tuhan dengan kesombongan kita, saling menyerang, saling menjatuhkan. Supaya apa? Supaya kita jadi batu sandungan buat banyak orang. Sorry. Kalau hari ini firman Tuhan cukup keras buat setiap saudara. Karena saya mengerti, ini waktunya gereja Tuhan dipersatukan Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Jangan tunggu penganiayaan dulu baru kita bersatu. Tapi biarlah saat-saat ini kita sadar, the church has to be in unity. Gereja harus bersatu. Yang kedua, iblis gak suka kita saling menghargai, saling menopang, dan saling melengkapi sesuai karunia Allah. Kenapa? Karena kalau kita saling menghargai, saling menopang, saling melengkapi sesuai karunia Allah, kita akan jadi alat yang efektif untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ini yang iblis gak mau. Iblis gak peduli saudara masuk surga sejauh engkau tidak bawa jiwa. You know what I mean? Saya ulangi sekali lagi boleh ya? Iblis gak peduli saudara masuk surga sejauh saudara tidak membawa banyak orang.
Tapi hari ini saya mau membuat pernyataan yang mungkin mengejutkan buat setiap saudara. Kita anak-anak Tuhan Yesus adalah provokator. Whoops. Jangan berhenti, jangan pindah channel. Bahaya kalau sudah pindah channel. Jangan potong kalimat saya, bahaya. Anak Tuhan Yesus adalah provokator. Provokator untuk apa? Untuk menyeret banyak orang masuk ke surga rumah Bapa yang kekal. Yang setuju katakan amin. Jadi anak Tuhan bukan bangga masuk surga sendiri. Ada banyak orang yang bilang boro-boro bawa orang, pendeta saya bisa masuk aja udah mujizat. Kita masuk bukan karena kekuatan kita bos. Kita masuk karena darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Itu sebabnya selalu saya bilang kita bukan orang dunia yang berjuang dan berusaha untuk masuk surga. Tapi kita orang surgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi menjadi provokator. Untuk tarik lebih banyak jiwa. Meninggalkan dosa, meninggalkan kepahitan, meninggalkan dunia. Dan hidup masuk surga rumah Bapa yang kekal. Yang sudah katakan yeah. Woo. Yang ketiga. Iblis tidak suka kita saling menghargai, saling menopang, saling melengkapi sesuai karunia Allah. Mengapa? Karena dengan kita saling menghargai, saling menopang, saling melengkapi sesuai karunia Allah, kita akan mengerjakan makin banyak hal dan makin luas. Iya dong. Kalau kita saling menghargai, saling menopang, saling melengkapi sesuai karunia Allah, apa yang terjadi? Iblis gak punya tempat. Kita akan bekerja makin besar. Kita akan bekerja makin luas. Dan kita akan menjangkau makin banyak jiwa. Iblis akan coba segala upaya agar kau tidak melayani. Tapi kalau iblis tidak bisa mencegah engkau untuk tidak melayani, maka dia membuat engkau menjadi melayani dengan egois, melayani dengan sombong, melayani dengan angkuh, melayani dengan merasa saya bisa sendiri, semua nggak beres, cuma saya yang paling beres. Maka akhirnya engkau tidak bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Iblis tidak suka kita saling menghargai, saling menopang, saling melengkapi sesuai karunia Allah. Mengapa? Karena dengan kita saling menghargai, saling menopang, saling melengkapi sesuai karunia Allah, kita akan makin mempersempit gerak iblis. Makanya doa Yesus, jadikan mereka satu, supaya dunia percaya. Saya coba simpulkan. Semua orang juga tahu bersatu itu baik. Bersatu itu positif, bersatu itu luar biasa, bersatu itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kenapa sulit bersatu? Kenapa sulit saling menopang? Yang pertama, karena untuk bersatu membutuhkan kematian ego. Kematian ego. Alkitab bilang kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus. Supaya aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup sama aku. Dan banyak orang gak mau mati egonya. Banyak orang mau dekat sama Tuhan tapi egonya harus tetap menonjol. Sehingga kalau udah mulai tersinggung sedikit, oh lu belum kenal siapa gue, jangan main-main sama gue lu. Yang pertama, kematian ego. Yang kedua, kenapa bersatu sukar? Karena harus mempunyai jiwa yang besar. Ada banyak orang jiwanya kekanak-kanakan. Bahasa saya suka bilang ini kampungan. Kampungan bukan berarti engkau orang yang berasal dari kampung. Tapi kelakuanmu gak terdidik, saudara. Ini yang saya bilang. Kita gak berjiwa besar. Kita berjiwa sempit, kita berjiwa baperan, saudara. Sehingga kita gak bisa bersatu. Dan yang ketiga, kenapa kita gak bersatu? Kenapa kita gak bisa bersatu? Karena kita gak tenggelam dalam firman. Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Berarti kehidupan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Itu Alkitab bilang minta apa saja. Karena kita gak ada ketenggelaman dalam firman. Maka daging akan semakin menonjol. Dan yang keempat, kenapa kita gak bisa bersatu? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita belum mengalami kasih Kristus yang sejati. Arti yang suka saya ngomong adalah kita belum beres sama diri kita sendiri. Kita gak suka lihat orang lain maju. Kita gak bisa menghargai kalau orang lain lebih berhasil dari kita. Tapi biarlah hari ini kita berkata, Tuhan,
buanglah segala own agenda. Buanglah segala hidden agenda in my heart, in my mind, in my spirit. Tapi biarlah kingdom's agenda yang membuat aku berjuang keras mengembangkan karunia Allah yang ada padaku. Tapi pada saat yang bersamaan menghargai karunia-karunia yang berbeda. Lalu tetap bergandengan tangan bersatu dalam tubuh Kristus. Untuk melihat Yesus dimuliakan, kerajaannya diluaskan, jiwa-jiwa diselamatkan. Damai sejahtera di hati kita masing-masing. Angkat pujian ini, Engkau baik dan sangat baik. Engkau baik Dan sangat baik. dan sangat baik. Aku senantiasa Katakan mau menyenangkanmu. menyenangkan. Amin. Haleluya. Ajarkan aku Tuhan. Ajarkan aku Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Sebab ku percaya padamu. Sama-sama katakan Engkau baik dan sangat baik. Engkau baik dan sangat baik. Aku senantiasa Aku senantiasa mau mau menyenangkanmu. menyenangkanmu. Ajarkan aku. Haleluya. Ajarkan aku Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab ku percaya padamu. Sebab ku percaya padamu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, Roh Kudus hari ini sedang berbicara buat kita. Engkau penting di hadapan Tuhan. Engkau penting bukan karena karyamu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena jasamu. Engkau penting karena yang memilih dan memanggil engkau adalah Master of everything. Karena itu pastikan engkau tidak hanya mengerjakan your own agenda and your hidden agenda. Tapi pastikan kita melakukan kingdom's agenda. Agendanya sorga, agendanya kerajaan Allah. Untuk mengarahkan kita pada kehidupan yang dahsyat, berarti dan berdampak bagi banyak orang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kadangkala kita terlalu baperan dalam hidup ini. Kadangkala kita terlalu egoistik, kita terlalu egosentris. Kita hanya memikirkan ego dan kepentingan diri kita. Kadangkala kita nggak berjiwa besar. Kita berjiwa kampungan, saudara-saudara. Kita kadangkala berjiwa sempit dalam hidup ini. Kita nggak bisa lihat orang lain bahagia. Kita nggak bisa lihat orang lain lebih maju. Kita selalu mau menjatuhkan. Karena di dalam diri kita ada roh kesombongan. Dan kemuliaan buat diri kita sendiri. That is our own agenda. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Lalu hari ini saudara berkata, Tuhan jujur. Aku mungkin belum mengerti karunia apa yang Tuhan berikan padaku. Tapi apapun yang Tuhan berikan bagi aku mau taat, aku mau setia. Aku mau mengembangkannya, aku hanya mau bawa damai, aku hanya mau jadi berkat. Ampuni aku kalau selama ini aku berkompetisi. Ampuni aku kalau aku menjatuhkan, menyerang, menghina, menghakimi yang lain. Dan yang terjadi, aku sebetulnya masuk dalam pusaran permainan iblis. Sehingga aku tidak bisa memenangkan jiwa, tidak bisa menjangkau lebih banyak lagi. Karena kalau iblis tidak bisa menahan aku untuk melayani, maka iblis akan membuat aku melayani tetapi dengan kesombongan, keegoisan dan merasa diri benar sendiri. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada.
Biarkan Roh Kudus jamah Bapa. Firman-Mu hari ini keras dan tegas buat kami. Mengajar kepada kami bahwa setiap kami penting di hadapan Tuhan. Bukan karena jasa, kehebatan, kemampuan, prestasi. Tetapi kami penting karena yang memanggil kami adalah Master of everything. Dan telah mengurapi kami, memampukan kami dan memberikan roh dan karunia-Nya secara luar biasa. Mampukan kami tetap setia, mampukan kami tetap taat, mampukan kami tetap tekun dalam mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan buat kami. Kami tidak menganggap sepele kemampuan yang kami sudah diberikan oleh Tuhan. Karena every strength that we got, setiap kekuatan yang kami dapatkan, itu adalah anugerah ilahi. Dan kami imani itu juga adalah bagian dari karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kalau kami setia dalam perkara kecil, Tuhan memberkatinya dalam perkara yang lebih besar. Yakinkan kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan Kristus yang penting untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Dan pada saat yang bersamaan kami saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun, saling bergandengan tangan. Karena kami punya tugas yang maha penting. Merampas orang-orang yang sedang menuju neraka dan kebinasaan. Untuk kami bawa pada sorga rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kita doa Bapa. Janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, segala virus, segala bakteri, segala kuman, COVID-19 kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Tambahkan iman kami sehingga sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapak setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan. Tanamkan dalam rohmu aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang karena kita berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapak, satu persatu jemaat-Mu Tuhan tolong. Bangsa negara kami Indonesia Tuhan selamatkan. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi, Tuhan tuntun. Beri damai sejahtera keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat, di daerah. Tuhan tolong. Anugerah-Mu sungguh nyata. Para wali kota, para bupati, para gubernur, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI. Tidak lupa kami doakan. Pengacara, hakim, jaksa, pengadilan, kejaksaan, Mahkamah Agung. Tuhan tolong. DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Tuhan pemimpin kami. Jauhkan dari segala hal yang jahat. Dari dukun paranormal, kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan boleh turun. Jauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi dalam nama Yesus. Bahkan roh-roh percabulan dijauhkan dari pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi pandemi ini kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Keamanannya baik dalam nama Yesus. Ekonominya baik dalam nama Yesus. Politiknya baik dalam nama Yesus. Dokter, suster, bruder, para tenaga kesehatan, direksi rumah sakit, Tuhan kami ucapkan berkat, kekuatan, damai.
Kemampuan ilahi boleh turun. Mafia-mafia obat, mafia-mafia COVID, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Ada kelompok-kelompok keji yang hanya mencari keuntungan di tengah mayat-mayat yang bergelimpangan. Tuhan jamah mereka, sadarkan mereka. Singkirkan mereka dari kekuasaan di bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh terus berjalan ketulusan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela. Baik yang sudah on-site maupun yang masih online. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Setiap jemaat yang olehnya sudah menerima firman hari ini, Tuhan tolong kami. Supaya senantiasa dalam hidup kami mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Dan kami percaya semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Kami tidak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya. Tapi tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Wow. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Yes. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, waktunya kita sekarang memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sekali lagi saya ingatkan, memberi tidak diwajibkan buat setiap saudara. Hanya khusus yang mengerti tentang memberi, yang dipersilahkan untuk memberi. Karena syarat firman Tuhan untuk memberi itu ada dua. Yang pertama sukacita, dan yang kedua sukarela. Jadi kalau saudara sukacita, sukarela, saudara mengerti semua yang saudara punya berasal dari Tuhan. Karena memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita adalah orang-orang yang berhutang. Tuhan sudah memberi terlebih dahulu buat kita. Dengan apakah kita balas segala kebaikannya. Kecuali kita hidup memuliakan Dia. Apa yang ada pada kita, kita mau memuliakan Tuhan bahkan dengan harta kita. Amin. Saudara yang siap memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya. Memberi bukanlah keharusan. Tapi memberi adalah kehormatan buat kami. Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja mau menerima persembahan kami. Karena itu kami tidak mau menghina Tuhan dengan memberikan yang seenaknya dan semaunya. Tapi kami mau melayani Tuhan, mau memberi persembahan, yaitu menyembah Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Tolong kami digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan yang terbaik. Dan kami percaya, pada saat yang bersamaan ketika kami setia dalam memberi, dijauhkan dari kami segala belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pindahan. Tapi diperintahkan kepada kami berkat yang luar biasa. Bahkan bukan hanya kami diberkati, tapi berlaku firman. Anak, cucu, orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan meminta-minta roti. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada saat yang bersamaan kami juga berdoa untuk setiap mereka yang mengelola persembahan ini. Diberikan hati yang takut Tuhan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga setiap persembahan dapat diarahkan untuk perluasan kerajaan Allah. Untuk menjangkau jiwa-jiwa dan untuk menopang hamba-hamba Tuhan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persembahan melalui scan QR atau melalui transfer bank. Saudara yang ada M-Banking atau internet banking atau harus ke ATM dulu atau bagaimanapun caranya. Pokoknya kita memberi secara dewasa dan mandiri. Maksudnya kita memberi secara pemahaman yang dalam bahwa kita memberi untuk Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan, jiwa-jiwa dapat terus diselamatkan, kerajaan Allah dapat diluaskan dan hamba-hamba Tuhan dapat terus melayani dengan yang terbaik. Dan bersama dengan saudara memberi, jangan keluar dulu saudara-saudara sampai saya mengucapkan doa berkat, doa penutup dan doa pengutusan. Jadi saya mau mengajak saudara untuk mengikuti church update apa yang terjadi seminggu yang akan datang dan juga ikuti church ministry, apa yang terjadi seminggu kemarin dalam pelayanan kami, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Haleluya.
Kesulitan hidup, depresi, dan virus global telah mengguncang kehidupan manusia. Setiap hari menjadi hari yang tidak menentu. Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh kemuliaan Tuhan yang akan menyinari kita dalam menjalani kehidupan dan keluar sebagai pemenang? Dapatkan dalam buku renungan 1 tahun yang ditulis oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Buku yang akan membantu saudara menjadi tuntunan melewati tahun kemuliaan Tuhan. Harga selama pre-order Rp80.000 dan harga selama launching Rp100.000 dari harga normal Rp140.000. Untuk pemesanan, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Bagaimana Alkitab dan sejarah dipadu dengan fakta-fakta sebagai pembuktian yang akan menumbuhkan keimanan dan menambah pengetahuan akan kebenaran Alkitab. Semua ada dalam buku Ketika Alkitab dan Sejarah Berjumpa pada Titik Temunya, yang ditulis oleh Jairus Farah, seorang Arab Nasrani dari Nazaret. Kata pengantar oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Selama masa pre-order, harga buku Rp100.000 dari harga normal Rp150.000. Untuk pemesanan, dapat menghubungi Martin 0813 9080 6494. Oleh anugerah Tuhan, kembali kami menginformasikan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat. Baru-baru ini tim Diakonia GBI Glow Fellowship Center dan Kamu Hebat mengunjungi serta berbagi kasih dan kepedulian dengan warga yang berada di kolong tol Kalijodo, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kurang lebih terdapat 200 warga yang berada di lokasi ini. Menurut pengakuan salah satu warga, bahwa mereka telah menempati tempat ini selama lebih dari 20 tahun. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Bapak Ibu, tim Kamu Hebat sedang berada di kolong tol Petakseng, yaitu dekat Kalijodo. Dan ini mereka sangat banyak. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Dan puji Tuhan, hari ini ya tim Kamu Hebat berbagi kasih kepada mereka. Karena kita bersaudara dan kita juga adalah manusia seperti mereka. Kita harus memperhatikan mereka yang berada di kolong tol, bahkan di pinggir-pinggir jalan. Doakan mereka Bapak Ibu, khususnya yang berada di kolong tol Petakseng, yaitu dekat Kalijodo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kamu hebat! Tetap semangat, masih ada Tuhan. Ya, ya, tetap semangat, masih ada Tuhan. Ya, tetap semangat Bu, masih ada Tuhan ya.
Ya, tetap semangat Bu, masih ada Tuhan. Tetap semangat, masih ada Tuhan. Kami bersyukur tim Kamu Hebat sudah perhatian sama kami orang di kolong tol Angke 2. Nah, terima kasih, puji Tuhan. Tim Kamu Hebat sukses terus. Kurang lebih sekitar 200-an. Sini saya kurang lebih 23 tahun lah. Saya mau sih pindah dari sini. Seperti rusun saya mau. Karena belum daftar tuh lagi tuh masih belum bisa. Pak, tetap semangat, masih ada Tuhan. Ya. Tetap semangat, masih ada Tuhan. Kamu hebat. Kamu hebat. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kamu hebat. Sementara itu dari Malang Raya, Kamu Hebat Peduli hadir dalam pelayanan kemanusiaan, kasih, dan kepedulian di Dusun Pamotan Dampit, Kabupaten Malang Raya. Kamu Hebat mengunjungi panti rehabilitasi jiwa Pondok Kasih Malang Waras. Kamu Hebat membagikan sembako berupa beras, telur, minyak goreng, dan lain sebagainya. Dulu awalnya saya tuh kualan sama mereka tuh kualan gini, saya hidup dengan sekian banyak orang gak ada suara, sunyi senyap. Nanti kalau tengah malam mereka teriak, nangis. Nah, orang terkejut, saya juga kaget. Saya bilang, Tuhan, aku bosan tinggal sama mereka. Mereka nggak bisa ngomong, bukan mereka bisu. Nah, Tuhan bilang, bukan kan firman-Ku itu yang bisa menyembuhkan dan mengubahkan. Saya bilang, wah, kok goblok ya. Paginya tak ajak baca firman, bergantian baca firman. Dari situ mereka mulai membuka hatinya. Walaupun tanpa respon ya? Iya, mereka mulai ngomong, mereka mulai bercerita. Aku sebenarnya seperti ini, Bu, seperti ini. Dari situ mereka mulai menemukan jati diri mereka walaupun nggak penuh, gitu loh. Hari demi hari, waktu demi waktu, mereka sembuh hanya dengan baca firman. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Gilbert Blomendong dan tim Kamu Hebat Malang Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih buat semua. Semoga tim dan semua menjadi berkat bagi pelayanan di Malang Raya, dan Tuhan memberkati. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Kamu Hebat Malang Raya juga membagikan sembako di GMII Tesalonika, Jalan Samadi Kota Baru, GBI Jemaat Jember, dan GMII Kesambon. Demikian informasi pelayanan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Terus dukung dalam doa pelayanan Kamu Hebat untuk memberkati saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Haleluya. Hal yang terindah dalam hidup ini adalah melayani Tuhan. Karena kalau kita bisa melayani, itulah kebanggaan tersendiri. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita terus bisa melayani. Karena kita terus bergandengan tangan. Terima kasih buat kesetiaan saudara dalam menopang pelayanan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Baik tim diakonianya, tim engkau berharganya, tim kamu hebatnya, dan tim pelayanannya. Sehingga kami terus dapat melakukan yang terbaik bagi Allah yang tertinggi. Haleluya. Kita bersyukur. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat berkat yang luar biasa. Dan kami imani dalam hidup kami, bahwa firman yang sudah kami terima di rumah kami, ibadah yang sudah kami jalani di rumah kami masing-masing ini, akan turun kemuliaan Tuhan di rumah kami. Sehingga kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Dan kami imani satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Sehingga kami semua dapat berkata, aku dan sisi keluargaku melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbing dan tolong kami untuk senantiasa menjadi berkat, membawa damai, menyatakan kasih dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berhenti sampai di sini, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami. Sehingga kami punya hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik.
Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati, kita tidak akan turun tapi naik, kita tidak akan menjadi ekor, kita akan dipimpin menjadi kepala. Karena dimanapun kita berada, kabarkanlah Injil. Dimanapun kita berada, bawalah damai. Dimanapun kita berada, nyatakan kasih. Dimanapun kita berada, jangan bikin masalah. Tetapi selalu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah bersama dengan Gereja Bethel Indonesia, Glow Fellowship Center ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.